Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Ibadah perdana kita tahun 2022. Gimana nih adik-adik spend waktu kalian untuk holiday di mana aja nih? Iya bener banget. Yang pasti semoga di tahun 2022 ini kalian penuh dengan sukacita, makin semangat untuk sekolah minggunya. Ya, nggak usah berlama-lama Cici. Semua yang ada di Zoom saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita mau tutup mata kita, dan kita mau menyatakan kalau kita mau tetap setia di tahun yang berbeda. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memimpin kami di pagi hari ini yang indah ini, untuk kami bersuka cita menyambut tahun yang baru, menjabut ibadah perdana kami di Chelsea Kids GSJA. Tuhan, pimpin kami, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ada sukacitanya adik-adik? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Anak sekolah minggu,
kalian? Go! Cinta Tuhan Yesus? Pasti dong. Yeay, adik-adik. Sekarang kalau misalnya ada cicinya nih, ada mamanya, kita mau bilang ya Happy New Year, Ci. Happy New Year ya, Ma. Kita langsung lanjut aja yuk ke lagu selanjutnya. Kita mau itu, kalau misalnya adik-adik nih semakin setia sama Tuhan, artinya adik-adik punya keinginan supaya gereja kita semakin penuh. Apalagi nanti kalau Januari 9 semuanya udah balik ke gereja, Ci. Benar banget. Siapa yang udah excited banget untuk datang ke gereja? Siapa yang udah semangat nih, pengen banget minggu depan ketemu sama teman-teman yang lain? Kalau misalnya adik-adik bawa jiwa, Ci, wah bakal berapa banyak, Ci? Ramai banget pastinya. Bakal penuh. Ayo adik-adik sama-sama kita nyatakan. 1, bawa jiwa, pergi sekolah minggu. Semakin banyak jiwa datang ke sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Seru banget ya, Ci, kalau semuanya bisa pergi ke sekolah minggu. Nah, Cici, aku punya pertanyaan. Apa sih tema tahun 2022 GSJ Cendrawasih? Nah, siapa yang kira-kira udah tahu tema 2022? Jadi, tema 2022 adalah ini apa nih? Heart. Apa ya? Hati Hati itu biasa buat apa sih? untuk mengasihi. Temanya kasih, Kak. Pola kita akan nyanyi lagu tentang kasih. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah.
supaya lebih serius lagi untuk menerima firman Tuhan, firman pertama di tahun 2022 ini. Sama-sama kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita lebih serius lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga pada pagi hari ini kami bisa merayakan hari tahun baru kami bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu kami di Chansi Kids GSJA. Kami mengucap syukur sebab Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa merayakan pagi hari ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersuka cita Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Biarlah sukacita itu membawa kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, duduk dengan baik, supaya firman-Mu yang Kau ingin sampaikan lewat Cici Yosaldi semuanya bisa menjadi berkat dan teladan, supaya besok hari Tuhan ketika kami ingin melakukan sesuatu, kami ingat bahwa firman-Mu adalah petunjuk bagi kehidupan kami, petunjuk bagi tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Chansi Kids, Happy New Year. Mungkin tadi Cici pas WL udah sebutin ya, tapi Cici sebutin sekali lagi aja. Adik-adik, Cici punya permen. Nah, permen ini dibagi sama teman Cici karena ini adalah tahun baru. Adik-adik, kalau misalnya kalian lihat ya, di sini permennya banyak banget rasanya. Lihat deh, ada yang kuning, ada yang hijau, jatuh-jatuh. Ada yang hijau, ada juga yang merah, ada yang orange, ada banyak banget ya rasanya. Kira-kira adik-adik mau pilih yang mana? Oh, adik-adik mau pilih yang pink? Mungkin yang pink enak kali ya, rasa strawberry. Boleh sih nanti Cici kasih. Pokoknya nanti Januari 9 Cici akan kasih kalian permen deh, boleh deh. Masa nggak boleh kan, itu pertemuan pertama kita. Adik-adik, kenapa sih Cici tawarin permen? Bingung gak sih? Kenapa Cici pagi-pagi nawarin permen? Nanti saya gigi lagi aku. Enggak lah, Cici gak bakal bikin kalian sakit gigi ya. Jadi permen ini sebagai ilustrasi adik-adik. Kalian ketika mengalami sesuatu, ataupun ditawarin sesuatu, ataupun saat menjalani sesuatu, kalian itu dihadapkan atau ketemu sama yang namanya pilihan. Seperti yang tadi Cici kasih tahu kalian, ada banyak permen, kalian harus pilih, kalian mau yang mana. Kadang-kadang kita mau pilih yang terbaik, bener gak sih? Kalau mama bilang, oke, hari ini kita akan ke Toys Kingdom dan kalian boleh ambil mainan, kalian pasti ambil mainan yang kalian paling suka, karena menurut kalian mainan itu adalah mainan yang terbaik. Tapi adik-adik, tahu gak sih? Ada satu pribadi. Nah, pribadi ini dia tuh gak suka pilih-pilih, apalagi dalam hal mengasihi.
Adik-adik udah bisa tebak dong siapa teladan hidup kita yang paling melakukan hal yang paling benar seumur hidupnya? Benar banget, namanya Tuhan Yesus. Siapa namanya? Siapa namanya kurang kencang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan hidup kita adik-adik. Tuhan Yesus gak pernah pilih-pilih kasih. Kalau kita nih disuruh dihadapin dengan sesuatu pasti kita pilihnya yang paling oke. Kalau Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus aja memilih untuk datang ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Tapi Tuhan Yesus tahu nih dia akan mati, dia akan menyelamatkan, dia harus tersiksa, dia harus terbunuh, dia harus menyelamatkan dosa kita. Tapi Tuhan Yesus tetap apa? Tetap datang ke dunia adik-adik. Tuhan Yesus tetap apa? Tetap menyelamatkan kita. Bukan pilihan yang mudah. Coba adik-adik misalnya ditanya, Roy, sini deh. Roy, kamu nanti akan mati loh. Roy, nanti kamu akan celaka loh. Kira-kira Roy mau nggak melakukan hal itu? Nggak mau. Tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus itu nggak pernah pilih-pilih. Tuhan Yesus itu juga nggak pilih-pilih saat mengasihi. Adik-adik, Cici akan cerita nih. Nah, satu tokoh Alkitab namanya Zakheus. Coba adik-adik sekarang boleh ambil Alkitabnya. Adik-adik udah ambil Alkitabnya? Kita akan buka Lukas. Kitab Lukas ini di pasal 19 ada cerita namanya Om Zakheus. Om Zakheus itu siapa, Cici? Om Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu dia ngumpulin pajak. Nah, biasa tuh masyarakat nggak suka sama pemungut cukai. Kenapa? Pertama, soalnya berat bayarnya. Pajak itu berat, kayak mereka sudah nggak punya uang, harus bayar pajak. Nggak tahu juga pajaknya buat apa. Jadi mereka tuh berat, jadi mereka tuh kesel gitu, sebel kalau harus bayar. Terus kadang-kadang pemungut cukai itu ambilnya kasar, nggak sopan. Jadi mereka kesel gitu, jadi mereka gak suka, mereka anggapnya, pemungut cukai itu berdosa banget lah. Pemungut cukai itu gak akan masuk kerajaan surga. Pemungut cukai dibenci semua orang, gak ada yang suka, gak mau temenan sama dia, gak mau ngobrol sama dia. Kayak gitu, sedih banget jadi pemungut cukai. Tapi emang itu kerjaannya. Adik-adik, supaya kita tahu ceritanya lebih jelas, gimana kalau kita baca Alkitabnya sama-sama? Setuju? Setuju dong? Yuk, kita sama-sama baca Alkitabnya ya. Gimana kalau kita bacanya bergantian? Kalau Cici baca ayat 1, kalian baca ayat 2. Jadi Cici yang ganjil, kalian yang genap ya. Yuk, kita baca sama-sama. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, ayat 10 kita baca. Ini ayat terakhir, kita bacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita boleh tutup Alkitabnya sekarang. Adik-adik lihat deh. Si Bapak Zakheus pemungut cukai, dia juga pendek, kecil, tapi dia mau cari Tuhan. Tapi kita lihat Tuhan Yesus sama nggak sama masyarakat sekitar? Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus tidak sama seperti masyarakat sekitar. Ketika orang-orang pilih kasih, pilih ini, aku mah sayangnya sama dia aja karena dia baik. Aku mah mainnya sama dia aja karena dia itu orangnya lucu.
Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pilih kasih. Coba sama-sama katakan sama Cici. Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Coba Cici taruh dulu ya kitabnya, kita akan ulang sekali lagi pakai gerakan. Oke, yuk coba ya kita pakai gerakan. Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Sekali lagi biar ingat, Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Yeay. Nah, adik-adik sama kayak permen. Ada yang liatin permen Cici dulu. Kira-kira rasanya yang paling enak yang mana ya? Itu semuanya duniawi adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Bayangkan kalau Tuhan Yesus seperti itu. Oh, adik-adik yang gak baca Alkitab, adik-adik yang jarang berdoa, Tuhan Yesus gak sayang dong. Enggak ya adik-adik. Tuhan Yesus itu nature-nya kasih, alamnya itu kasih. Jadi ketika Tuhan Yesus itu mengasihi, Ia itu adalah kasih itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus itu sangat mengasihi dengan sungguh-sungguh. Seperti Ia mengasihi Bapak Zakius, Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik sekalian. Allah tidak pilih kasih. Allah itu benar-benar mengasihi kita 100%. Nah adik-adik, tahu nggak? Tuhan Yesus juga mau kalau kita itu mengasihi orang lain sama seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Coba adik-adik di sini siapa yang mau mengasihi seperti Tuhan Yesus? Kalau Cici mau banget mengasihi orang banyak supaya hidup Cici bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, cerita Cici sih sampai di sini aja. Tapi Cici pengen banget kalian tuh ingat bahwa Allah tidak pernah pilih kasih dan Tuhan mau kita itu mengasihi orang lain sama seperti Tuhan, yaitu tidak pilih-pilih kasih. Nah, jadi adik-adik semuanya siap untuk hidup gak pilih-pilih kasih di tahun 2022 ini? Siap dong. Nanti abis ini Cici akan kasih kalian ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya nanti terambil dari Kisah Para Rasul. Tapi kalau misalnya adik-adik mau tahu lebih lanjut, adik-adik stay tune. Jangan ditutup sekarang. Adik-adik tungguin sampai kita akan ayat hafalan. Setelah itu kita akan melakukan kreativitas. Dan pada kreativitas kita akan melakukan apa sih resolusi tentang kasih yang adik-adik mau lakukan untuk tahun 2022. Yay, so exciting. So adik-adik, kita akan tutup dalam doa firman Tuhan ini. Cici mau semuanya clap. Ikuti Cici ya. Angkat tangannya semuanya sekarang. Angkat tangannya. Terus kita mau clap ke depan. Kita mau lipat. Kita taruh di hati kita. Kita taruh di dada kita. Kita tutup mata kita dan kita berdoa. Ikuti Cici berdoa ya semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengirimkan Tuhan Yesus untuk mengajar kami akan arti kasih yang tidak pilih-pilih. Arti kasih yang sesungguhnya. Ajar kami di tahun 2022 ini untuk selalu mengasihi. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan sukacita dan sudah duduk yang manis. Nah, sekarang kita dengerin ya ayat hafalan kita. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Nah, tadi kan kita udah sama-sama belajar ya bahwa Allah itu nggak pernah pilih kasih. Nah, tapi Cici di sini ada hati. Mungkin hati ini belum punya Tuhan Yesus, makanya hati ini kosong. Lihat deh. Tapi tenang, Cici punya pasangannya. Tapi kalian harus bantu Cici loh. Ini kan ada hati, tapi ada beberapa pasangan.
Cici butuh bantuan kalian supaya kita bisa tahu ayat hafalan kita terambil dari apa ya minggu ini. Yang ini kecil dan kosong, kemungkinan gak ada tulisannya. Mungkin ini ada di sini. Udah kepasang. Ini juga kosong, mungkin ini lebih gampang. Seperti ini. Oh bukan, seperti ini. Oh bukan juga. Mungkin seperti ini. Coba kita pasang ya. Bener. Ini seperti kaca pembesar. Nah selanjutnya nih yang bagian susahnya nih banyak tulisan. Tapi kita coba dari ini ya. Coba ada nomornya. Kisah Para Rasul. Ini pasti ayatnya. 10 berapa nih? Coba kita lihat ya. Pasal 10 ayat. Oh udah kelihatan belum adik-adik? 34B. Apa ya isinya? Coba kita lihat dari yang sebelah sini. Sungguh, ada telah, ada al, ada tidak. Coba kita lihat ya. Oh, bukan yang ini ya adik-adik. Coba kita lihat yang benar. Ini dia yang benar. Wah, sekarang puzzle-nya udah kepasang. Sama seperti hati kita kalau udah komplit sama Tuhan Yesus. Pasti hati kita jadi utuh seperti ini. Oke adik-adik, udah kepasang nih semua. Yuk kita sama-sama hafalin. Pertama kita baca dulu ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Berarti yang ngomong nih Petrus nih. Jadi Om Petrus tahu bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Yuk adik-adik kita hafalin sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekali lagi kali ya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Itu dia ayat hafalan kita. Adik-adik jangan lupa hafalin ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa semuanya. Happy New Year kids, Gen Z Kids Guys JA loves you so much. Karena kita masih dalam topik mengasihi, kita akan bikin resolusi tentang mengasihi. Jawabannya nggak harus sama kayak Cici, kalian boleh beda ataupun jawab dengan kata-kata yang lain. Mau tahu cara bikinnya? Let's check this out. Kreativitas Gen Z Kids GSJA. Yang kalian butuhkan adalah origami, gunting, spidol, dan juga lem. Adik-adik akan bikin lingkaran. Nah, lebih gampang kalau misalnya dilipat terus kita bikin setengah lingkaran terus nanti baru digunting supaya kanan kirinya agak sama ya. Kalau nggak nanti mukanya aneh. Nah, jadi ini muka kita udah jadi agak lonjong ya. Nah, terus Cici akan gambar segitiga. Ini untuk topinya, kita mau bikin topi party. Selanjutnya Cici ambil warna lain, terus Cici bikin lingkaran yang lebih kecil. Nah ini Cici pakai tutup lem ya, supaya lingkaran lebih perfect gitu. Terus Cici gunting, nah ini tuh buat pom-pom atasnya adik-adik. Jadi nanti ditempel di atas kerucut yang kita udah buat, kayak gitu. Cici kayak taruhnya bakal miring, tapi nanti Cici lemnya nanti. Nah terus sekarang adik-adik, kan tadi ada sisa tuh Cici gunting. Nah terus yang gedenya Cici pakai, itu nanti kita akan jadiin baju. Nah sama yang pink kan juga ada sisanya tuh adik-adik. Nah jangan dibuang ya, usahakan kita pakai semua origami yang ada. Nah terus jadi gini nih, jadi Cici akan gunting yang warna pink untuk jadi yang lebih kecil di bawah, dan yang biru itu jadi di atas. Jadi kita tempel yang pink di atas yang biru. Terus nanti kita tempel si mukanya, terus kita tempel topinya, pom-pomnya, kita tempel semuanya supaya jadi satu. Nah kalau misalnya udah jadi satu, baru kita start decorating. Kita taruh matanya. Cici bikin matanya yang agak konyol gitu ya. Setelah bikin mata, Cici bikin mulutnya. Terus Cici tulis 2022. Apa sih yang bakal kita tulis? Kita bakal tulis resolusi adik-adik. Nah karena tadi kita mendengarkan firman Tuhan tentang kasih dan sekolah Minggu Cendrawasih, GSJ Cendrawasih, kita semuanya mengomong tentang kasih. Jadi Cici mau tulis, aku mau semakin serupa dengan Tuhan Yesus dalam hal mengasihi. Kenapa? Karena
cara mengasihi Tuhan Yesus tuh keren banget. Karena inget gak tadi Tuhan Yesus itu nggak pandang rupa, nggak pandang siapa kita. Nah terus kalau misalnya udah selesai adik-adik tulis nama. Oh ya, Cici dekor dikit nih pom-pomnya supaya kayak jadi pom-pom, Cici agak gunting-gunting gitu supaya jadi pom-pom. Nah, udah selesai adik-adik, gampang banget kan? Jangan lupa nanti kalau misalnya udah selesai dikirim ke guru-gurunya ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan kreativitas serta hayat hafalan Cici. Nah, adik-adik yang di Zoom, kita akan berpisah satu sama yang lainnya. Sedih banget, tapi nggak apa-apa karena minggu depan kita bisa kumpul sama-sama lagi. Onsite, wah seneng banget. Kalian seneng gak sih bisa ketemu Cici-nya real, akan tatap muka. Iya, Kreativitasnya bener juga ya gak jadinya langsung disediain deh, gak usah cari-cari kertas, langsung foto-foto lagi. Iya, so exciting. Adik-adik, karena kita mau berpisah, kita akan doa penutup ya. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami terus Tuhan supaya kami bisa mengasihi seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajari kami Tuhan supaya mengasihi tidak pilih kasih. Tuhan Yesus ajar kami supaya apapun firman yang telah Kau berikan kepada kami bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya, Kau tutup fokus kami supaya kami yang mau melakukan aktivitas selanjutnya Kau yang jagai dan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.